Oke. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah kita laksanakan secara online ya. Ya, pakai ajang juga. Kapan lagi kelas A, B bergabung ya. Apa namanya? Di ini karena besok acara saya di jadwalnya itu kan sampai duhur aja. Jadi ya terpaksa kita lokasikan. Ya insya Allah kalau dari jumlah orang masih cukup lah. Zoom 100 untuk dua kelas tuh sangat cukup. Nah, kita sampai ke pertemuan 11 ya. Pertemuan 11 di sini ada grounded theory. Nanti saya bahas kilas setelah pemaparan empat kelompok ya. Dua kelompok dari kelas A dan kelas B. Kemudian jangan lupa nanti ada suatu kuis tugas kehadirannya dan presensi kehadiran pertemuan ke-11 yang online-nya. Oke, baik tanpa menunggu lagi kita berikan waktu 5 menit ya. 5 menit sebenarnya. Saya nggak harap banyak. Maka teman-teman nggak harus baca sebenarnya. Intinya teman-teman menyampaikan dari setiap anggota tim terkait apa yang menjadi ide di UTS kemarin gitu ya. Baik, saya stop share dan silakan timnya Pijarot ya atau kelompok dari apa namanya Yo Band untuk memaparkan waktu dan layar saya persilahkan. Silakan Jarot dan lain siapa yang share screen. Oke, nah ini udah ada nih. Oh, oke. Ya, ini masih proses loh kan. Oh, Bagir ini malah. Ada, Bagir udah join. Oke, silakan. Ya, siapa yang mengawali? Punya 5 orang, lima, lima, 4 orang 5 menit, 1 menit aja, udah. Oke, nah ini Mas Agil. Bagus ini. Oke, silakan. Loh, mana kayak saya kok nggak dengar suara ya? Ada yang di mute dulu, di unmute di siapa ini yang memoderatori atau istilahnya ketua mengawali memaparkan ini udah Baik, saya ya. Pak. Oke, oke, silakan, silakan. Silakan, Jarot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok Yo West Band. Insya Allah sekarang akan mempresentasikan proposal program kegiatan kami, yaitu bidang kegiatannya adalah PKM Artikel Ilmiah. Dengan saya sendiri Pijarot Aji Toko, dengan teman saya ada Pramudita Aigi, Ahmad Abdul Hakim, dan ada Al Bagir selaku ketua. Mungkin langsung saja ya Pak. Iya, siap. Baik, dimulai dari latar belakang. Perkembangan perdagangan digital modern sangat mengandalkan lembaga keuangan sebagai pihak ketiga yang dipercaya dalam memproses transaksi elektronik. Meskipun efektif, sistem ini memiliki sejumlah keterbatasan, antara lain tingginya biayanya, biaya mediasi, pembatasan pada transaksi berskala kecil, serta kesulitan dalam menjamin sifat transaksi yang benar-benar tidak dapat dibatalkan. Untuk menjawab tantangan tersebut, nah ini ada sistem pembayaran elektronik berbasis peer-to-peer, yaitu adalah basis yang mudah dikembangkan sebagai solusi alternatif. Seperti itu. Eh, ada menanggapi kebutuhan dari peer-to-peer, ada yang bernama Satoshi Nakamoto meluncurkan Bitcoin pada tahun 2009 sebagai bentuk awal dari mata uang kripto itu sendiri. Bitcoin merupakan aset digital terdesentralisasi
yang tidak dikendalikan oleh suatu atau satu entitas manapun, sehingga aliran dan nilai koin tidak ditentukan oleh lembaga keuangan atau negara tertentu. Sebagai pihak bersikap optimis meyakini bahwa kripto akan menjadi bagian penting dalam fondasi ekonomi dan politik global di masa depan. Namun tidak sedikit pula yang bersikap pesimis dan memprediksi keruntuhannya. Krugman, misalnya, meragukan eksistensi serta kontribusi nyata kripto terhadap nilai ekonomi masa depan. Seiring berjalannya waktu, minat terhadap aset kripto terus menunjukkan peningkatan yang signifikan, termasuk di negara-negara berpendudukan mayoritas Muslim. Ada Malaysia yang sudah mencatatkan transaksi akses digital atau kripto itu senilai lebih dari 16 miliar atau setara USD 3,85 miliar US dollar. Turki, ada juga Turki yang sebelumnya melarang penggunaan kripto pada tahun 2021 yang sudah mencatatkan volume transaksi sebesar 28 miliar melalui sekitar 40 platform penyedia layanan kripto gitu. Terus pada tahun 2024 Turki kemudian melegalkan penggunaan kripto dengan ketentuan bahwasannya aset tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Di tingkat global, jumlah pengguna kripto terus meningkat dan diperkirakan mencapai 861 juta. Nah, di sini berdasarkan teori moneter Islam, kripto itu dianggap tidak memiliki nilai intrinsik karena hanya hadir dalam bentuk digital dan tidak dianggap karena tidak berwujud fisik seperti itu. Di sisi lain, ada pula pandangan yang membolehkan penggunaannya sebagai aset yang dapat disimpan dan dipertukarkan. Walaupun tidak dianggap sebagai mata uang resmi karena fluktuasi nilainya itu yang sangat tinggi dan penggunaan kripto sebagai alat tukar dengan alasan bahwasannya transaksi itu dilakukan secara peer to peer. Nah, di sini ada aspek keamanan yang ditawarkan oleh sistem desentralisasinya yang membuat kripto itu sulit dipalsukan, juga dipandang sebagai maslahah atau kemaslahatan atau kepentingan umum yang dapat mendukung penggunanya dalam transaksi digital. Lanjut, Mas. Di tengah dinamika tersebut, nah regulasi kripto itu di negara muslim, tentunya di negara berkembang, itu sangat bervariasi. Perbedaannya itu mencerminkan variasi dan interpretasi hukum Islam. Seperti itu. Terhadap teknologi finansial yang berkembang, nah beberapa negara itu masih menghadapi tantangan dalam menyesuaikan kerangka hukum kripto dengan prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap gharar, adanya maisir, dan ada contohnya, Indonesia itu mengizinkan perdagangan kripto itu sebagai komoditas, tetapi tetap melarangnya digunakan sebagai alat pembayaran sesuai fatwa MUI, karena di dalamnya ada unsur ketidakjelasan. Nah, ketidakjelasan itu atau gharar itu tadi juga akan menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama terkait isu-isu seperti pewaris aset digital. Seperti itu. Jadi hingga saat ini hukum Islam itu belum memberikan ketentuan spesifik mengenai distribusi warisan atas aset kripto. Nah, eh, di lain sisi, di negara Malaysia menunjukkan bahwasannya pendekatan regulatif berbasis prinsip Islam itu dapat tetap mendorong inovasi keuangan serta memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim. Nah, model Baik, ini berpotensi menjadi Jarot, rujukan bagi Jarot, negara. coba kasih giliran yang lain selain Jarot. Udah lebih Oh iya dari Pak, oh, ya, baik yang Pak. lain. Ya, oke, silakan. Teman yang lain, anggota dari kelompok WoW Span, yang lain selain Jarot, yang belum ngomong, masih ada Bagir, masih ada. Jadi yang vokal harus bukan bukan Jarot aja. Mana suaranya Bagir, Pramuditya, sama Ahmad Abdul Hakim. Oh, ini, saya pengen dengar suaranya. Izin bertanya Pak, Hei, ya,
Itu rumusan masalah tujuan penelitian harus dibaca atau langsung ke Nggak, nggak, intinya nggak, saja? nggak harus, langsung aja. Jadi presentasi Nah, itu kita tidak membaca ya, ya tapi langsung tinjauan istilahnya, pustaka kalau gitu ya, ah, Pak. ya, ya, silakan. Kalau udah dibagi intinya apa namanya kasih poin-poin utamanya. Hmm. Oke, izin melanjutkan ya Pak. Ya, silakan, bagi. Yang sekarang masuk ke pembahasan yang pertama yaitu konsep cryptocurrency dalam ekonomi Islam. Dalam Islam, kripto ini dipandang dengan kehati-hatian karena tidak memiliki dukungan dari otoritas sentral seperti bank sentral atau pemerintah. Tidak seperti uang fiat yang dijamin seperti rupiah oleh BI ataupun USD oleh The Fed misalnya. Nah, mata uang kripto ini tuh dianggap sangat fluktuatif dan volatil. Nah, dalam Islam harga ini tuh memunculkan unsur goro atau ketidakpastian dan maisir atau spekulasi yang dilarang dalam syariat Islam. Menjelaskan bahwa kripto menimbulkan isu syariah terkait goro, maisir, bahkan potensi riba, baik saat digunakan sebagai alat pembayaran maupun instrumen investasi. Meski demikian, ulama kontemporer mengakui kripto sebagai mal mutawakim atau harta yang sah secara syariah apabila penggunaannya transparan dan bebas dari unsur yang diharamkan. Al-Suwalim menekankan kripto itu masih bisa digunakan dalam sistem keuangan Islam selama memenuhi prinsip kejelasan akad dan keadilan transaksi, serta sejalan dalam makosid syariah, yaitu menjaga harta dan mencegahnya dari bahaya. Nah, dalam fikih muamalah sendiri, uang itu harus memenuhi syarat seperti stabilitas nilai, diterima secara luas, memiliki nilai intrinsik, serta berfungsi sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai. Uang juga harus mengikuti prinsip larangan riba dan keharusan adanya takobut atau serah terima langsung untuk pertukaran mata uang berbeda jenis demi demi mencegah eksploitasi dan menjaga keadilan. Next, kemudian regulasi kripto di Indonesia, regulasi kripto itu dibedakan penggunaannya sebagai alat pembayaran dan sebagai komoditas. Berdasarkan peraturan BI, kripto dilarang sebagai alat pembayaran karena bukan mata uang sah dan berisiko tinggi serta rentan terhadap pencucian uang. Nah, dalam Indonesia tuh yang sah dan diakui sebagai alat pembayaran itu cuma rupiah. Namun untuk untuk apa alat investasi dalam peraturan Bapepti itu diperbolehkan dengan syarat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa dengan pengawasan ketat. Lanjut. Hmm. OJK turut mengawasi perlindungan konsumen dan mencegah aktivitas ilegal. Dari sudut pandang syariah, Fatwa DSN MUI tahun 2018 menyatakan kripto tidak sah sebagai alat tukar karena mengandung unsur gharar dan maisir, tapi tetap boleh sebagai komoditas investasi. Untuk regulasi di Malaysia mungkin bisa dilanjutkan sama teman yang lain. Hmm. Baik, saya lanjutkan. Di Malaysia, kripto diatur sebagai sekuritas melalui Capital Markets and Service Order 2019 di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Transaksi tanpa izin dikenai sanksi hukum dan penghasilan dari kripto wajib dilaporkan ke lembaga hasil dalam negeri.
Bank Negara Malaysia melarang kripto sebagai alat pembayaran sambil menetapkan kepatuhan terhadap regulasi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. SC juga mengatur initial coin offering dan security token offering serta mewajibkan lisensi bagi platform perdagangan. Beberapa fatwa menyebutkan kripto tidak sesuai syariah karena boror dan volatilitas tinggi, tetapi tetap dapat dimanfaatkan sebagai aset investasi jika memenuhi prinsip syariah. Uniknya, kripto juga telah diterapkan dalam pembayaran zakat oleh PPZ MAIWP, menandakan keterbukaan terhadap integrasi teknologi dan ibadah. Arab Saudi belum mengakui kripto sebagai alat pembayaran sah dan tidak memiliki regulasi eksplisit terkait kepemilikan atau perdagangan. Meski demikian, sejak 2018 sampai 2019, otoritas seperti sama CMA dan Kementerian Keuangan telah memperingatkan resiko tinggi dan status hukum kripto yang tidak diakui. Namun, negara ini tetap mendorong inovasi finansial melalui lembaga fintech Saudi dan program regulatory sandbox, serta menjalin komunikasi dengan entitas global. Selain itu, Arab Saudi berfokus pada pengembangan teknologi keuangan digital melalui proyek resmi pada 2019, Otoritas Moneter Arab Saudi dan Bank Sentral UAI meluncurkan proyek ABER untuk menguji Central Bank Digital Currency sebagai sistem pembayaran lintas batas antar bank proyek. Proyek ini menggunakan blockchain dalam lingkungan terbatas dan berhasil menunjukkan efisiensi transaksi. Strategi Vintage Saudi 2022 juga bertujuan menjadikan negara sebagai pusat fintech di Timur Tengah dengan dukungan sandbox regulatori dan regulasi pro-inovasi. NEOM sebagai zona ekonomi khusus disiapkan menjadi arena uji coba teknologi aset digital dan sistem pembayaran berbasis blockchain terpisah dan dari yuridiksi nasional. Di Turki, kripto diperbolehkan untuk dibeli, disimpan, dan diperdagangkan, namun dilarang digunakan sebagai alat pembayaran. Regulasi diperkuat untuk memperkuat kerangka anti pencucian uang, termasuk kewajiban verifikasi identitas untuk transaksi di atas 15.000 lira Turki. Pada Maret 2025, Dewan Pasar Modal Turki menerbitkan komunik nomor 335B2 yang memperkuat pengawasan terhadap platform aset digital, layanan kustodian dan penyedia asing, serta menyelaraskan kerangka hukum dengan regulasi Uni Eropa. RUU terbaru juga mengatur lisensi, pencegahan penyalahgunaan pasar, dan kewajiban kontrak formal antara penyedia layanan dan konsumen. Tingginya adopsi kripto mendorong bank besar seperti Garanti BBVA dan Bank Positif meluncurkan layanan aset digital di bawah pengawasan hukum yang berkembang. Waktunya sekarang buat si Hakim. Hakim. Suaranya Hakim. Ada nggak Hakim? Ada. IQ sudah. Loh, mana nih? Alah Hakim. Nggak ada Hakim. Abdullah Ahmad Hakim. Lupa ini. Hakim nggak ada. Pramuditya. Halo? Oh ini terima kasih Ferry Virgini Mas Koi Hakim, sangat kompak. Hakim ada. Kan anggotamu ada satu lagi kan? Abdullah Ahmad Hakim. Pak. Oh, dia Enggak, satu Pak. kamar apa? Enggak, Pak. Oh Dia enggak. tadi Oh ya. PKL, Pak. Oh PKL ya udah mungkin ada ini. Baik, karena waktu terbatas ya, jadi saya harus menghentikan karena kita harus memberikan waktu ke yang lainnya juga.
Sebentar, saya ngapresiasi untuk kelompok apa namanya? Sebenarnya judulnya sangat potensial ya. Di tengah masih sedikit, tapi yang jadi concern itu saya masih rancu kata-kata syariahnya ini ya. Apakah di regulasi itu tertera kata-kata syariah? Nah, ini karena kan kalau kamu ngomong ini cryptocurrency syariah, apalagi ini terkait regulasi, berarti di regulasi itu tercantum benar-benar kata syariah dalam aturan cryptocurrency. Kalau tidak ada, ya sudah. Berarti sebenarnya menurut saya nggak harus cryptocurrency syariah juga nggak ada. Maksudnya nggak harus syariah ya. Jadi misalnya tadi Saudi melarang, ya udah regulasi perbandingan atau studi komparatif regulasi cryptocurrency di beberapa negara Muslim itu udah bagus ya. Mungkin kiranya kita juga coba cek misalnya kalau di apa namanya di Google misalnya sudah ada yang lain apa belum misalnya Saya Pak, eh, maaf Pak, telat Pak. oh Baru dat- udah boleh baru ya nyampe Pak. sudah daripada ini apa namanya nanti kamu presentasi sendiri. Sekarang giliran kamu presentasi Iya, silakan baru buat datang Hamid Pak soalnya. ya ini saya stop share. Coba temanmu ini Apa tuh Pak? eh ya harus suaranya oke silakan silakan. Kelompok saya sudah ya Pak tadi. Semuanya sudah tinggal kamu tok. Oh, maaf Pak tadi. Ya, ya, Baru ya, datang Pak soalnya, baru datang banget. Tinggal eh, lanjut game, tinggal baca lanjutkan tinjauan dari, regulasi komprehensif. ya, tuh, Ah, ya, status hukum di negara Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Arab Saudi umumnya menunjukkan kesamaan dalam pelarangan penggunaan sebagai alat pembayaran yang sah. Hal ini didasarkan kekhawatiran risiko volatilitas pencucian uang serta ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, khusus terhadap gharar atau ketidakpastian dan maisir spekulasi. Gak kelihatan coy. Kapan dah? ya, 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 terus, Namun pendekatan terhadap kepemilikan dan pendekatan kripto berbeda dengan Indonesia. Berbeda. Indonesia dan Malaysia sama-sama memperoleh perdagangan kripto sebagai komoditas. Meskipun tetap melarang penggunaan untuk transaksi di Turki, kripto dapat diperjualkan dan dimiliki dengan regulasi yang sedang dikembangkan untuk memperkuat pengawasan dan pelindungan konsumen. Sementara itu, Saudi menunjukkan sikap paling ketat dengan menyatakan kripto sebagai aset ilegal, meskipun tidak secara eksplisit eksplisit melarang pemilikan pemerintah Saudi. Eh, Saudi kripto resmi menunjukkan minat dalam pengembangan teknologi digital. Sejumlah inisiatif resmi perdagangan ini mencerminkan variasi interpretasi fikih muamalah kebijakan negara terhadap teknologi finansial sehingga studi komparatif menjadi penting untuk merumuskan regulasi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan perkembangan digital. oke, baik, cukup, cukup, cukup. Jadi, memang ini kita ngasih kesempatan, eh saya share apa namanya hasilnya ya. Maksudnya saya dari telaah saya sebelum nanti berganti ke kelompok yang lain karena ada 4 kelompok ya. Kita harus cukup lebih membagi waktu.
Jadi yang perlu sebenarnya tadi saya share ya, sebenarnya masih ada peluang sih, walaupun sebenarnya ada artikel yang cukup dekat dengan apa namanya tadi saya tuh nyari, nah ini sebenarnya kalau kita lihat di Google Scholar masih sangat jarang ya, terutama membandingkan komparatif. Terus ini ada sih saya paling dengar, nah ini yang paling dekat ini. Regulatory Framework for Cryptocurrency Comparative Analysis Malaysia, Indonesia, Singapura. Nah, kalau kalian tadi Indonesia, Saudi ya, Saudi, Turki, nah itu menarik. Atau mungkin saran saya tadi kan antara negara yang membolehkan dengan negara yang ini apa namanya atau isu judulnya adalah perbedaan sudut pandang dari negara-negara Muslim. Nah, jadi ada negara Muslim yang boleh, ada negara Muslim yang nggak boleh. Nah, jadi isu itu ada di judul juga gitu ya. Jadi kayak Saudi, mungkin Mesir, mana negara-negara Muslim yang mengharamkan sama negara-negara yang mayoritas Muslim itu membolehkan. Jadi itu dikomparasikan. Itu menarik itu menurut saya ya. Jadi sudut pandangnya tadi kan negaranya nggak disebutin. Kadang menurut kita nggak jelas negara mana yang dimaksud. Mungkin kalau kalian isunya adalah apa namanya perbedaan ya atau comparative regulatory framework between Muslim countries ya eh, antar negara yang membolehkan dan negara yang tidak membolehkan. Nah, judulnya kayak gitu. Nanti negara yang tidak membolehkan siapa? Di antaranya Saudi. Terus cari negara lain lah, misalnya syukur masing-masing tiga negara ya. Yang membolehkan tiga negara siapa? Yang membolehkan negara Muslim tiga negara siapa? Kemudian dibandingkan. Tuh keren tuh ya. Tuh saran saya untuk kelompok kelompok ini ya, kelompoknya Yo West Band. Menurut saya tapi bagus, potensi besar dari artikel yang dijudulkan. Oke, baik. Sekarang kita geser ke kelompok yang kedua. Kelompoknya si apa namanya? Velocity. Nah, silakan Arfan, Alivia, Adinda, sama Renovalia. Eh silakan. 5 menit ya. Mohon diperhatikan waktu. Kalau enggak kita semakin larut nanti. Oke, halo, halo. Ini Halo, sama nih. baik Ya, Pak. Arfan. Nah, silakan. Salah satu men-share screen. Kemudian, ya nanti kalau enggak, kita kan sebenarnya 3 bab ya, 3 bab apa namanya dari judul eh, literatur review, Medpan itu sebenarnya 3 orang ya. Tapi kalaupun dibagi 4 orang, ya mungkin pendahuluan 2 orang, metode 1 orang, literatur review 1 orang, gitu kan cepat, enak gitu ya. Atau silakanlah yang 2 orang itu bagian mana, literatur review atau bagian metode apa yang disampaikan. Oke, silakan waktu dan layar kami persilakan kepada tim Velocity. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Azhar. Eh, Ya, juga. kami di sini, kami dari kelompok Velocity dan malam hari ini kami akan mempresentasikan penelitian kami dalam program kreativitas mahasiswa artikel ilmiah dengan judul Persepsi Generasi Z terhadap Panas Review Influencer dalam konsumsi produk halal skincare. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri Arfan Robani Bahrudin. Kemudian ada Olivia Fadila Salsa, lalu ada Renovalia Satya Firmaning Tias, dan juga Adinda Najma Salsabila. Oke, jadi penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena bagaimana meningkatnya penggunaan media sosial oleh generasi Z atau Gen Z dalam mencari informasi produk. Nah, salah satu produknya itu yaitu skincare, di mana si skincare ini dikonsumsi hampir setiap hari oleh sebagian besar orang. Nah, karena banyaknya berita-berita ataupun sumber-sumber tidak jelas
dalam era digital ini, honest review atau ulasan jujur tuh dari para influencer itu sangat-sangat berperan besar dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, tapi di sisi lain juga kesadaran akan pentingnya produk halal di kalangan masyarakat, khususnya generasi muslim yang muda-muda juga semakin meningkat gitu. Kemudian, rumusan masalah dan tujuan. Meskipun produk halal semakin mudah diakses, keputusan pembelian tidak semata-mata berdasarkan label halal. Generasi Z cenderung mencari pengalaman nyata dari orang-orang yang mereka percayai, yaitu para influencer. Oleh karena itu, kami merasa penting untuk memahami seberapa besar pengaruh Hanes Review ini terhadap keputusan mereka dalam membeli produk halal skincare. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengaruh Hanes Review influencer terhadap keputusan pembelian generasi Z, mengidentifikasi faktor-faktor yang memperkuat atau memperlemah pengaruh tersebut, serta memberikan rekomendasi strategis bagi produsen skincare halal. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang kami gunakan itu adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi fenomenologi. Data dikumpulkan melalui kuesioner terbuka yang disebarkan via Google Form kepada generasi Z yang memiliki pengalaman membeli produk halal skincare dan mengikuti influencer di media sosial. Analisis data dilakukan dengan metode analisis tematik. Dari hasil penelitian, kami menemukan bahwa Hanis review dari influencer sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi dan keputusan pembelian generasi Z. Faktor-faktor seperti kredibilitas, kepercayaan, dan kedekatan personal antara influencer dan audiens itu sangat memperkuat pengaruh tersebut. Generasi Z juga menunjukkan preferensi terhadap referensi yang jujur dan kritis, bukan hanya sekedar mempromosikan kelebihan produk. Dengan temuan ini, kami merekomendasikan kepada produsen skincare halal untuk lebih selektif dalam memilih influencer, mengutamakan mereka yang memiliki kredibilitas tinggi dan hubungan kuat dengan audiens. Selain itu, penting juga untuk mendorong influencer menyampaikan ulasan secara jujur dan transparan demi mempertahankan kepercayaan konsumen. Penelitian ini kami harap dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu komunikasi pemasaran digital, perilaku konsumen, serta membantu brand-brand halal dalam merancang strategi pemasaran yang lebih efektif di era media sosial saat ini. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup bagus ya, merata dan dengan persiapan. eh tapi nanti saya coba masuk dari sebenarnya di proposal ini saya agak ketika saya cari apa yang dimaksud dengan honest review ini, justru itu hal menarik ya. Review jujur, review jujur itu padahal orang-orang memberi review tuh ya kadang orang masih skeptis ya, artinya tidak terlalu percaya dengan apa yang sudah dituliskan oleh review-review itu. Em, apa namanya? Yang menarik adalah bagaimana honest review ini kita ketahui di jujur apa enggak, itu menjadi sebuah tantangan sendiri ya. Jadi menurut saya itu yang menurut saya cukup mengganggu. Jadi apa namanya? Kalau ini kok USB. Harus coba diformulasikan lagi. Saya masih honest review ini bahkan tadi ketika saya cek di literatur gitu atau di Google Scholar tuh belum ada yang menuliskan itu ya. Kalau kajian-kajian yang menanyakan tentang apakah review itu sebenarnya jujur, nah itu ada orang mendiskusikan itulah dalam literatur ya, atau memikirkan gimana review itu emang honest atau tidak gitu ya. Jujur atau tidak. Nah, itu yang jadi pertanyaan sih. Jujur itu dinilainya dari mana itu kan? Ulasan jujur itu parameternya apa gitu.
Nah, mereka mengakunya eh, menilai kejujuran orang itu kan kayaknya sebuah proses ya, nggak bisa dalam saya jujur kok gitu. Oh, kita percaya. Nggak, kadang mungkin berproses. Ketika prosesnya berjalan dan kemudian akhirnya tidak terjadi kejujuran ya berarti dia tidak jujur. Itu yang menurut saya menjadi agak rancu di sini. Apakah benar-benar honest review ini bisa berlaku apa enggak? Berarti kan kalau ada honest review berarti ada yang fake review misalnya. Nah, mungkin malah menurut saya itu kita mungkin bisa ya nanti ada grounded theory juga bisa. Nanti metode yang ini ya, grounded theory itu artinya kita sama sekali tidak ada teori di dalam sana. Kita mungkin bisa tanya kepada para generasi Z misalnya, terutama yang hobi jualan skincare, bagaimana mereka membedakan misalnya ya. Jadi masukan saya itu bagaimana mereka membedakan review yang jujur, review yang jujur, review yang jujur dan review yang tidak jujur. Nah, ini lebih kualitatif dan tidak jadi tapi saya lihat di literatur review tadi masih banyak mix kuantitatif ya. Jadi sebenarnya kalau kalau memang pada dasarnya tidak ada yang belum ada yang melakukan studi itu, maka menarik ini sebenarnya coba dikaji gitu ya. Apa namanya persepsi bagaimana. Jadi kita nanyain orang yang sudah sering beli, dia membedakan review yang jujur sama review yang tidak jujur tuh gimana gitu ya, atau honest sama fake review ya. Mungkin kalau tidak jujur ini terlalu antara review yang jujur dan fake review misalnya. Oh saya pakai ini mas, ini kan nanti wawancara kan sama 10 orang lah. Oh, kamu berapa kali beli skincare? Saya beli skincare udah 5 tahun gitu. Udah setiap tahun hampir 12 kali misalnya setiap bulan sekali. Nah, terus kemudian kita tanya mereka itu pendekatannya bisa fenomenologi, fenomena ya karena mereka yang melakukan dan juga grounded theory salah satu. Jadi mix. Jadi karena dasarnya grounded theory itu kita nggak paham sebenarnya gimana sih kita mungkin juga ngelakuin ya kalian misalnya Pak saya tuh biasanya kalau ngasih reviewnya ju- kayaknya kalau fake review tuh kalau baru satu review itu saya curiga itu fake nah misalnya tapi kalau ada 100 orang yang sudah fake yang sudah review saya kira itu jujur nah contoh misalnya itu menurut saya itu menjadi sebuah diskusi yang menarik gitu ya. Ya, tentang halal skincare tadi. Nah, tapi ya itu tadi. Kemudian isunya review yang jujur dan review yang fake. Kemudian isu tentang halalnya gitu juga termasuk. Bagaimana misalnya ya, meyakinkan diri kalau ternyata itu halal atau tidak itu juga bisa. Nah, gitu ya. Itu masukan saya dari untuk kelompoknya Velocity tapi menurut saya perlu ditambah juga rujukan-rujukannya. Menurut saya rujukan yang paling cukup lengkap ya punyanya Lewis Band tadi ya hampir setiap kalimat ada rujukan itu sangat lebih valid gitu ya. Oke baik. Terima kasih dari kelompoknya Velocity. Sekarang kita ke kelompoknya kelas B. Kelas B diantaranya adalah eh siapa ya ini? Ketabrak Oppenheimer. Nah, Rizky, Abad, David, sama Baruna. Nah, silahkan. Siapa ini? Rizky Langsung hadir. Pak. Oh iya iya. Oh langsung silahkan. Langsung. Jadi Silahkan. bentar Pak. Oh ya nggak apa-apa. Ya, kamu ngajarin saya PUBG juga boleh lah. Kayaknya ahli. Oh jangan-jangan nggak konten kreator ini nih. Konten gamer apa istilahnya? Gamer gamer streamer. Nah silakan silakan. Jadi langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Ketabrak Oppenheimer. Jadi kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Penyalahgunaan Ilmu Silat dalam Tindak Kekerasan di Kabupaten Ngawi dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam.
Nah, kami menyusun penelitian ini berdasarkan keprihatinan kami terhadap fenomena yang kian sering terjadi, yaitu tindak kekerasan yang melibatkan oknum anggota perguruan silat di Kabupaten Ngawi. Silat sebagai seni bela diri tradisional Indonesia sejatinya adalah nilai-nilai leluhur seperti keberanian, persaudaraan, dan tanggung jawab. Namun, nilai-nilai ini kini banyak disalahgunakan. Jadi, kami menilai bahwa fenomena ini tidak hanya mencoreng citra silat sebagai budaya, tetapi juga berdampak serius terhadap ketertiban masyarakat, bahkan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam yang menjunjung tinggi perlindungan jiwa. Kemudian, Abad. Oke, selanjutnya dalam penelitian ini kami merumuskan tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana bentuk-bentuk penyalahgunaan ilmu silat dalam tindakan kekerasan di Kabupaten Ngawi dan sekitarnya. Dan kedua ada apa faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan ilmu silat oleh oknum pesilat. Yang ketiga, bagaimana pandangan ajaran agama, khususnya Islam terhadap fenomena ini, serta peran tokoh agama dari masyarakat dalam upaya pencegahan. Jadi apapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk dan pola kekerasan yang terjadi akibat penyalahgunaan silat, menganalisis penyebab utama terjadinya fenomena tersebut, menyampaikan alternatif solusi berdasarkan hukum pidana Islam dan pendekatan sosial keagamaan. Kami mengacu pada teori-teori dan literatur dari Hollis, Mardolita, dan Zain, serta Caswell dan Pot dan Azra yang menghubungkan silat dengan pendidikan moral, identitas budaya, serta pendekatan makosid syariah dalam melihat permasalahan sosial. Selanjutnya dilanjutkan, David. Untuk metode yang kami gunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Kabupaten Ngawi dan sebagian wilayah Kabupaten Madiun yang dikenal sebagai pusat perkembangan silat di Indonesia. Untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara semi terstruktur dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat hukum, dan pemimpin perguruan silat. Observasi langsung terhadap aktivitas aktivitas kelompok silat, dokumentasi dan dari arsip berita, laporan kepolisian, dan dari dokumen internal perguruan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa motif utama kekerasan adalah rivalitas antar perguruan silat itu tersendiri. Kurangnya pembinaan karakter yang menyebabkan anggota mudah terprovokasi. Minimnya peran tokoh agama dan masyarakat dalam memberikan pembinaan moral. Penyimpangan ajaran silat di mana maka kekuatan fisik lebih ditonjolkan daripada nilai-nilai etika yang diajarkan dalam ilmu silat. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Oh, satu lagi siapa? Satu lagi. Tama, Pak, Tama. Nge-lag, Pak, bentar, Pak. Oke. Hah? Dia join nggak? Join, Pak, join dia. Silakan, Tama. Perspektif hukum pidana Islam, tindakan kekerasan akibat penyalahgunaan silat dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap makosid syariah, khususnya perlindungan jiwa atau hifz al-nafs. Terdapat tiga konsep penting. Yang pertama yaitu ada kisos, pembalasan yang sepadan. Terus yang kedua ada diat, ganti rugi atau denda. Dan yang ketiga yaitu ada takdir, hukuman yang ditentukan penguasa berdasarkan kemaslahatan. Peran tokoh agama dan pimpinan perguruan silat sangat penting untuk membina karakter spiritual anggota, menanamkan kembali nilai-nilai etika silat, dan menjadi mediator antar kelompok agar tidak mudah terprovokasi. Jadi mungkin itu aja Pak dari kelompok kita. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih kelompok dari Tabrakut Penmemer ya. Ini menarik sih. Mungkin saya kalau melihat dari konstruksi ini lebih ke hukum pidana ya. Mungkin juga kaitannya dengan banyak teman-teman yang di kelompok Kota Blok Oppenheimer nih punya kedekatan di Fakultas Hukum ya.
Walaupun mungkin kalau kita sih lebih kepada perdata ya, lebih ke ekonomi dan sebagainya. Tapi saya kira nggak masalah. Cuma yang menjadi apa namanya diskusi di sini ini saran-saran lah ya. Jadi silahkan kalau mumpung masih ada waktu untuk UAS, kalau mau lebih apa namanya sebentar, lebih bisa nanti apa namanya memperbaiki atau ide ya, itu silahkan nanti dipertimbangkan. Jadi kalau saya sih saya lihat ada ya, tapi kita coba diskusikan kenapa urusannya menjadi pidana ya. Karena apa namanya kasus kekerasan itu urusannya pidana, bukan kalau misalnya kita penipuan, ban prestasi itu urusan perdata. Tapi kalau misalnya sebenarnya bukan masalah ilmu silat. Kalian mukul orang tuh masuk ke pidana itu, mukul orang gitu ya. Kekerasan apapun itu masuk ke pidana. Dan sebenarnya jadi dari sini pun segi urgensitas menjadi sedikit kurang gitu ya. Dan kenapa Ngawi gitu ya? Dan mungkin kalau saya lihat di Google Scholar tadi ada beberapa kasus sih, mungkin di Madiun dan sebagainya. Tapi itu kayaknya konflik organisasi lah ya, kayak konflik bagaimana lokal anggota organisasi dia tidak bisa mengatur. Saran saya bagi untuk kelompoknya Ketabrak Oppenheimer, mungkin kalau kalian arahnya ke sana, itu mungkin menurut saya ke nanti saya rekaman yang kemarin, nanti insya Allah rekamannya coba bahas tentang gangsterisme atau premanisme yang sekarang ini lagi trending sebenarnya. Teman-teman bisa lah premanisme ya, isu premanisme yang sekarang lagi di ini dia sebagai penghalang investasi dan sebagainya. Menurut saya mungkin bisa terkait peran pemuda dalam menghentikan, mengurangi dampak premanisme dengan melaporkan, memviralkan, atau gangsterisme terkait bagaimana Islam pendekatan humanis dan Islamis untuk meredakan premanisme yang menggagalkan investasi gitu atau bisnis gitu ya atau isu premanisme dalam Islam. Misalnya ya ini ada nggak ya dalam Islam kayaknya belum banyak yang nuliskan juga. eh Coba in Islam Islamic perspektif ya. Nggak ada. eh eh, Gak ada nih. Nah, menurut saya isu daripada itu karena ya saya nggak mencurigai ke Pak Guru. Jadi Bapak Azan mencurigai perguruan silat itu dekat dengan premanisme. Ya ada mungkin kaitannya, tapi saran saya sih justru gangsterisme ini yang harus coba di ini kan ya. Namanya gangsterisme itu bahasa Inggrisnya. Saya coba kalian baca-baca juga. Jadi isu tentang premanisme. Ya, karena kadang juga banyak sih teman-teman yang dalam diskusi lah saya kurang tahu atau bahkan mungkin bacaan orang-orang yang lain, teman-teman yang aktif di perguruan silat kemudian berafiliasi dengan kelompok-kelompok gangsterisme yang kemudian berujung pada premanisme itu. Kan sekarang lagi banyak ditangkapin kan. Nah, itu menarik menurut saya. Silahkan apa ya umum lah tentang gangsterisme ini menurut saya eh, dikeluhkan oleh banyak pengusaha sehingga membuat investasi kurang menarik, mencegah kegiatan ekonomi padahal ekonomi sedang sedang lesu gitu ya. Itu saran saya untuk teman ketabrak Oppenheimer. Nah, sekarang saya ke kelompok yang terakhir ya. Moga sampai jam 9 aja lah ya. Ke kelompok yang terakhir ke siapa ini? Kelompoknya tapi terima kasih semuanya Baruna, David, Abad ke Wacana. Nah, ini Wulandari hadir, Wulandari. Hadir, Pak. Ah, apa namanya layar dan waktu kami persilahkan. Halo, gimana? Ya, sudah. Nih, silakan. Wulandari hadir semua. Anggotanya Mita, Nur Halimah ada. Oke, mungkin Mita. Oke, hadir semua. Sama Lutfia. Nah, hadir semua silakan. Semua dapat giliran 1 menit, 1 menit. Wih,
Oke, silakan. Oke, langsung saja ya Pak ya. Iya, siap. Untuk pendahuluan, perkembangan teknologi digital dalam sektor keuangan telah menghadirkan kemudahan dalam berbagai transaksi ekonomi, termasuk sistem pembayaran. Salah satu inovasi yang paling pesat adalah sistem pembayaran digital atau dompet digital, yang kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat modern. Namun demikian, sebagian besar aplikasi pembayaran digital yang tersedia belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, seperti larangan riba, horor, dan transaksi yang tidak jelas. Di sisi lain, peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya keuangan syariah turut mendorong kemampuan akan layanan berbasis teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks ini, belum banyak aplikasi mobile yang secara dirancang untuk mendukung transaksi keuangan sesuai prinsip hukum ekonomi syariah. Kesenjangan ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk menghadirkan inovasi teknologi yang tidak hanya memudahkan transaksi, tetapi juga menjamin kepatuhan terhadap syariah. Lalu selanjutnya tinjauan pustaka. Penelitian ini mengenai teknologi keuangan berbasis syariah telah berkembang secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya teori utama yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah teori ekonomi Islam yang menekankan pada prinsip keadilan, al-adil, keseimbangan, ta'awuz, dan larangan terhadap riba, gharar, dan masyir dalam transaksi. Konsep ini menjadi fondasi dalam merancang sistem keuangan berbasis teknologi yang halal dan sesuai syariah. Menurut penelitian oleh Raman dan Huda, terdapat kebutuhan mendesak untuk menyediakan platform pembayaran digital yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama di negara yang mayoritas penduduk Muslim. Mereka menekankan pentingnya audit syariah dalam sistem keuangan digital guna memastikan tidak adanya transaksi yang bertentangan dengan hukum Islam. Sementara itu, studi oleh Aziza mengembangkan konsep halal vintage sebagai sistem yang tidak hanya bebas dari riba, tetapi juga mengedepankan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi berbasis syariah dapat meningkatkan kepercayaan pengguna dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Selain itu, penelitian dari Nurdin et al. Membuktikan bahwa adopsi teknologi berbasis nilai-nilai syariah dalam menjadi alternatif solusi dari permasalahan keuangan konvensional yang seringkali tidak inklusif. Oleh karena itu, pengembangan aplikasi Syariah Pay menjadi langkah konkret dalam menjawab tantangan tersebut dengan menghubungkan inovasi teknologi dan kepatuhan terhadap prinsip hukum ekonomi syariah. Oke, sudah semuanya ya. Oke, baik, terima kasih kelompok. Ini sebenarnya kata kuncinya di proposalnya teman-teman di Wacana. Ini kayaknya doa nama tim yang akhirnya jadi kenyataan ini. Gak sebenarnya nih ya akhirnya nanti sebenarnya kadang ini wacana juga. Jadi wacana syariah pay ya. Apa namanya? Ini menarik sih. Ini idenya siapa ya? Apa namanya? Mungkin pertanyaannya apa yang membedakan syariah pay dengan GoPay misalnya ya, atau dan lain sebagainya. Jadi itu kalau misalnya Kiris pakai bank syariah itu kira-kira bank Kiris ya, misalnya kayak BSI gitu. Apakah itu sesuai apa beda? Nah ini yang saya masih apa namanya di aplikasi syariah pay yang bisa meneruskan hukum-hukum ekonomi syariah, fitur edukatif, validasi syariah yang dapat digunakan. Jadi saya masih bingung ini apa namanya fitur-fitur apa saja. Jadi ini kata-katanya syariah P kemudian dimakan sama AI kemudian jadi seperti ini, tapi sepertinya saya masih sangat jauh memahami apa yang dimaksud dengan studi ini gitu ya. Ini juga bingung saya apakah maunya R&D untuk menawarkan produk baru. Itu yang jadi bermasalahan ya dari
PKM yang ini gitu ya. Jadi dia pengen mengembangkan aplikasi, berarti kan ada aplikasi lain yang tidak tidak sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Nah, itu yang saya masih masih bingung. Jadi kalau saran saya misalnya aplikasi yang ada sekarang ini itu kurangnya apa? Ya, jadi apa namanya sehingga kemudian kita membutuhkan namanya Syariah Pay ini. Jadi tidak kemudian menghadirkan yang baru tanpa memiliki kritik yang lama gitu ya. Nah, ini hati-hati nih namanya, nggak boleh cari gebetan baru sama gebetan lama itu kita tidak memiliki alasan untuk meninggalkan ya. Artinya ini juga sebuah komitmen artinya ya. Ya ini banyak aplikasi mobile Syariah Pay. Pokoknya karena namanya bukan Syariah Pay, Pak. Yakin gara-gara masalah nama doang. Apakah GoPay, Kiris, kemudian jadi nggak syariah gara-gara namanya nggak ada syariah? Ya kan jawabannya itu hanya nama. Tapi kalau seandainya apa yang mendasari semuanya itu tidak bertentangan syariah ya seharusnya diperbolehkan. Jadi dan juga mungkin apa namanya eh sebenarnya kemarin ya diskusinya juga yang terbaru ya mungkin saya ini kan mungkin karena ini masalah teknologi dan lain sebagainya. Kemarin sih saya ada sih kemarin nih isu yang paling baru itu kan terkait apa namanya Indonesia tentang apa namanya bank syariah apa namanya sebentar. Jadi ada eh, yang baru-baru ini kalau karena isunya adalah nah ini ya gebrakan Bank Muhammadiyah, Melek Syariah, kemudian ada beberapa isu yang menarik sebenarnya ya. Nanti tolong diinikan. Nah ini produk keuangan syariah kurang populer dan diminati Bankir Burang Suara ini 2 hari yang lalu, ya kan? Bocoran, nah ini sebenarnya dipicu dari adanya eh, apa namanya pergantian direktur Bank Syariah Indonesia, Bank Syariah terbesar Indonesia. Itu juga menjadi sebuah studi yang menarik gitu ya, inspirasi buat kelompok wacana. Karena menurut saya kalau dari bandingkan 4 kelompok tadi ini yang agak cukup lemah ya standing reasonnya, poinnya gitu ya. Jadi teman-teman harus berupaya lebih ini lagi. Atau misalnya terinspirasi dari ini, Bank Syariah kelola dana wakaf. Ini juga hal baru. Ini dari berita ini sebenarnya kita bisa ini kan nanti tapi harus di cross check juga dengan akademik ya, dengan literatur akademik yang ada. Sama terakhir tadi terkait isu mana nih? Sama inovasi dana wakaf sama gebrakan Bank Muhammadiyah yang awalnya katanya mau bikin ya, tapi saya nggak tahu kira-kira hambatan apa sebuah organisasi ormas itu punya bank syariah. Itu juga boleh sih misalnya hambatan ormas sebuah ormas memiliki bank syariah yang kompeten gitu kan bisa. Oke, baik terima kasih teman-teman semuanya. Silakan di stop share screen ya. Itu masukan saya untuk kelompok wacana. Menurut saya menarik itu yang kalau kena wacana. Ini juga wacana, tapi saya nggak melihat Syariah P ini punya landasan yang kuat ya. Kalau misalnya wacana Muhammadiyah punya bank syariah sendiri, itu itu sudah menguat itu. Tapi kan mungkin kalian nggak harus meneliti tentang bank Muhammadiyahnya atau bank Muhammadiyahnya. Tapi mungkin hambatan apa yang akan terjadi ketika Muhammadiyah akhirnya punya bank, misalnya itu. Nanti ada yang namanya, nah ini teman-teman, ini sebenarnya sangat metode kata kali ini ya, apa namanya? Yaitu grounded teori. Ini sangat sebenarnya grounded itu saya harus bilang itu sebenarnya teori yang paling lama ya. Apa namanya sebentar. Ini udah share screen belum? Nah, ini ya. Ini kenapa saya pilih grounded teori ini teori yang lebih klasik, paling klasik menurut saya dibandingkan metode kualitatif yang pernah saya ajarkan. Jadi ini mungkin bahkan apa namanya banyak ilmu lahir dari sini grounded teori ini, ilmu gravitasi dan sebagainya. Dan ini ternyata juga lah yang sangat diharapkan kemudian strata paling tinggi apa namanya jenjang pendidikan itu sebenarnya ada di sini gitu ya.
Karena apa? Kalian ketika nanti S3 ya siapa tahu kan saya doakan lah ada dari sebagian atau di antara teman-teman anak HES ini bisa jadi mereka akan menjadi doktor atau S3 bahkan mungkin profesor. Dia akan harus menjadikan ini sebagai sebuah tantangan menemukan teori baru gitu ya. Jadi grounded. Grounded itu artinya apa? Di buku-buku belum ada gitu dan kita sering dan ini yang sebenarnya menjadi anti kritik terhadap katanya pendidikan itu ketinggalan zaman. Nggak penting pendidikan itu. Sebenarnya, siapa bilang sebenarnya inilah kalau kita tahu grounded teori ini yang menjadikan pendidikan itu tetap relevan gitu ya. Jadi kita untuk orang yang nggak sempat membaca, menyempatkan diri belajar, ini ada orang yang kemudian mensarikan dari data-data yang ada, dia temukan teori-teori yang baru. Ya ini ada pilihannya ya materinya, kemudian ada banyak, tapi mungkin saya ajarkan secara singkat ya. Oke, ini udah tinggal 10 menit. Moga teman-teman masih bisa join. Yang mahasiswa biasanya jam 9 baru mulai nih acara. Masih malam ya. Oke, nanti saya agak sedikit ini. Nah, apa namanya? eh, terlihat ya, terlihat terkait presentasinya. Ini saya ambil dari grounded theory. Kalian coba lihat seperti ini. Ini grounded theory ya. Jadi kita mengambil teori itu dari data yang ada. Jadi ini itu mirip dengan metode induktif namanya. Ya bukan deduktif, tapi induktif ini awal mula. Jadi ketika kita ngamatin, kamu kenapa beli? Oh viral. Kenapa kamu beli? Viral. Wah, jangan-jangan viral menjadi bagian sebuah teori baru untuk mempengaruhi konsumen membeli sesuatu. Nah, itu contoh. Ya, jadi the goal tujuan dari grounded theory itu adalah membuat teori. Nah, ini. Jadi teman-teman itu membuat teori baru dan Pak boleh nggak sih kita Pak takut salah? Nah ini ya teman-teman saya juga jujur apa namanya dalam perjalanan akademik itu menjadi menantang dan nggak masalah. Kadang-kadang tuh kita punya ide dilecehkan orang atau di misalnya ya saya mohon maaf antara diskusi tadi mungkin tapi bukan berarti merendahkan ya tapi intinya bagaimana ide kita itu benar-benar kita tawarkan karena kita merasa itu teori yang ada dan kita amati gitu ya. Dan yang lain mungkin belum sampai melihat ya. Nah, jadi membangun teori baru sehingga dan itu banyak sih menurut saya. Jadi ada maksud saya itu istilahnya hidden gems. Jadi insight-insight baru yang orang karena mengamati ya kita belajar dari orang-orang tua, kemudian orang yang punya banyak pengalaman itu banyak sekali grounded teori gitu ya. Mereka itu jadi kita belajar dari pengalaman orang itu udah sangat-sangat membantu sekali gitu ya dan kita bisa jadikan teori untuk kedepannya. Nah, ini ada banyak di antaranya adalah jadi sehingga kita memunculkan teori baru tadi. Karena apa? Kenapa harus muncul teori baru? Karena teori yang sebelumnya nggak ada yang menteorikan. Contoh kasus viral. Kemudian tadi masalah premanisme ya. Itu juga menurut saya ada grounded teori. Apakah ada hubungan perguruan apa ilmu gerakan silat tadi ya, dengan kasus premanisme. Nah, makanya saya nantang itu dibandingkan cuma kasus pidana gara-gara satu kelompok nggak akur mereka ini ya. Menurut saya isunya lebih apakah ada singgungan premanisme terhadap perguruan-perguruan silat atau harusnya perguruan silat itu bisa membantu mengurangi premanisme gitu kan. Oke, eh ini adalah intinya kita ini kenapa kita ini jadi ini grounded grounded itu artinya tanah ya kita tanah itu adalah luas data banyak sekali dan kita ketika menyelami data kemudian kita coba ngambil semua kemudian kita sederhanakan menjadi satu teori sendiri gitu ya nah itu namanya grounded theory ada sebenarnya ini dari ininya dari lapangan kemudian kita temukan hal-hal yang itu seperti jadi data kemudian ide-ide yang keluar terus konsep yang selama ini muncul terus hingga akhirnya menjadi sebuah teori gitu ya. Nah ini ada quotes ini juga ada 4 istilah. Jadi grounded ini juga bahkan salah satu cara menganalisis data ya. Jadi ini juga analisis data kualitatif itu umumnya seperti ini. Ada kode, ada konsep, ada kategori, ada teori. Ya, saya pengen langsung ada open coding, Excel coding, selective coding. Ini juga sama. Jadi kita kayak nganalisis dari pernyataan orang itu kita bisa bedah sedikit demi sedikit.
Saya kasih contoh aja ya. Ini salah satu apa cara kita membuat analisis data kualitatif. Sebentar mana ya open coding nah contoh ya. Nah ini contoh. Ini dari kata-kata misalnya, ini ada satu draft wawancara gitu. Ini juga teman-teman kalau mau wawancarai orang, terutama misalnya tadi hambatan membangun Bank Muhammadiyah, kalian mewawancarai Pak Haidar Masir, kemudian pernyataan apa, itu benar-benar ditranskrip secara baik. Kemudian kalian bisa menganalisis detail per kata gitu ya. Misalnya contoh kalimat pertama ini dari satu ujaran itu ada 5 open code. Jadi 5 hal utama dari pernyataan wawancara tersebut. Kita contoh ambil satu. My son Barry went through a really tough time about probably started the end of fifth grade and went into sixth grade. Ya, ini contoh. Jadi yang pertama, ternyata ketika masuk ke pertengahan sekolah, kelas 5 dan kelas 6 itu mereka merasa tough time-nya. Jadi di sini tough time itu istilahnya hell, itu ya. Jadi apa namanya ini juga sering sih kadang-kadang kalau di SMA itu kelas kelas 2 3-nya SD kelas 5 6 di ujung-ujung SMP mungkin kelas 2 3-nya itu benar-benar ada pergolakan sendiri lah. Nah, itu contoh ya, itu contoh. Jadi pernyataan orang tuh bisa kita kategorikan ya. Dan macam-macam sebenarnya bentuknya ya. Nanti contoh ininya saya jelaskan di contoh ini ini lagi lebih lebih detail lagi di ini aja di contoh nah ini contoh artikel nah ini ya nih contoh teman-teman ini grounded juga ini kita kalau mau baca detail tuh ceritanya cukup unik ya jadi grounded itu kayak kalian akan di drive dari rasa keingintahuan gitu ya contoh misalnya pembayaran bank di India tahun 2015 itu sudah diarahkan untuk online gitu ya. Atau payment enggak payment menggunakan bank. Jadi bukan bayar pakai uang manual enggak, tapi pakai bank itu sudah transfer udah jadi sebuah kebiasaan. Tapi dari peluncuran 5 tahun ya, 15 ke 2020 hanya 6 yang beroperasi, ya, beroperasi dalam memfasilitasi pembayaran bank, itu ya, dan tidak successful. Oke, jadi udah 5 tahun kampanye tapi tidak successful. Kemudian pengen tahu kenapa itu terjadi ya. Nah, kemudian digunakanlah grounded teori ini. Terus caranya gimana Pak? Ya udah, kita tinggal mewawancarai from interviews of target customer groups and manager some payment banks. Jadi ini customer banknya sama payment banks-nya. Misalnya kalau kalian grounded teori hambatan Bank Muhammadiyah untuk membuat bank misalnya. Berarti manajer sini kan pimpinan. Jadi pimpinan Muhammadiyah sama mungkin ahli ekonomi syariah, mungkin juga perbankan Dewan Perbankan Syariah atau mungkin akademisi bank syariah terkait di Muhammadiyah atau kampus-kampus Muhammadiyah itu juga bisa. Nah, kemudian inilah beberapa hasilnya. Ya, saya akan coba ceritakan beberapa. Nah, ini metodologi grounded theory. Ya, grounded itu nggak ada. Makanya ini banyak penelitian itu saya apa namanya ketika neliti itu paling jumpa. Makanya saya nggak sering bikin namanya landasan teori. Bagi saya kurang penting dalam sebuah penelitian ya. Walaupun kadang-kadang itu muncul di beberapa panduan. Menurut saya yang paling penting bukan landasan teori, tapi literatur review. Jadi review terkait studi-studi sebelumnya. Tapi teori itu nggak harus ada. Contoh grounded teori ini nggak ada teorinya. Makanya nyari. Lah kenapa payment banks di India kok nggak jalan? Gitu ya. Terus totalnya ada 34 responden, 22 itu migran labor, jadi pekerja, ada 5 pekerja mandiri, artinya pekerja swasta ya, self-employed itu, dan 7 pemilik bisnis. Nah, nah, terus kemudian ketika diwawancarai ada kata-kata easy to use. Nah, ini juga coding juga ya, penggunaan yang mudah. Dari kata-kata responden 20 nomor 20 mengatakan sometimes after the customer sends money we do not receive any message, ya kan? Loh, berarti nggak gampang dong. Jadi kita nggak tahu sebenarnya kita udah nyampe apa belum tuh. And then I expected to open application my phone, see the money has been disbursed. Saya tuh pengennya buka aplikasi juga bisa tahu oh, udah masuk apa belum. Who will do this? I don't know. Bagaimana menggunakan smartphone ini secara ini. Dan sebenarnya sekarang itu kalau kalian punya bank-bank aplikasi yang baru, sekarang mulai ada notifikasi. Kalau ada uang masuk, notifikasi.
Dulu nggak ada, mungkin baru tahun 24 23 inilah, 24 25 lah. Ya, baru ada sekarang. Misalnya mobile Bima Mobile yang baru, BSI yang baru, Wonder yang baru. Jadi kalau ada transaksi itu ada notifikasi kayak kayak sosial media. Itu baru ada itu 2 tahun terakhir, ya kan? Apa namanya, easy to use. Kemudian ada masalah nilai. Gara-gara transfer saya harus bayar biaya lebih. Makanya mereka nggak mau. Makanya kan ini Bank Indonesia bikin yang namanya BIFAS ya. BIFAS itu adalah layanan antar bank yang biayanya sangat murah, 2.500 daripada sebelumnya itu 7.500. Nah, kemudian ini contoh juga bisa terkait dengan open innovation. Kok kita pengen namanya membuat inovasi, nah ini ya, topik-topik inovasi tadi kelompok wacana ya, harusnya bisa menggunakan grounded juga. Bagaimana kita menginovasi GoPay menjadi lebih syariah gitu, atau GoPay itu tidak lagi dinilai oleh sebagian ustadz ada unsur keharamannya gitu ya. Nah, itu bisa dengan ini. Ya, ini kayak mendesain sebuah eh, taman teknologi gitu ya. Eh, Inovasi terbuka dalam ilmu dan taman. Nah, kemudian ini beberapa orang apa namanya ditanyai, 15 orang, 15 experts ya. Kemudian dipilih secara ini ada 1.550 free quotes, 22 konsep macam-macam, kemudian akhirnya menemukan temuan-temuan ini. Ya, oke. Kemudian ini juga sama, exploring ya. Kualitatif itu biasanya mengeksplor. Kita temuannya tidak rigid, tapi kita benar-benar membuka berbasis data primer yang nyata, data wawancara, data-data teks gitu ya, yang bisa membuat sudut pandang kualitatif gitu ya. Contoh ini juga kepuasan gitu kan. Kadang-kadang ada sih studi kuantitatif kepuasan gitu ya, yang biasanya itu explanatory bukan exploring ya. Tapi apa namanya, pendekatannya memang berbeda. Ini contoh grounded theory, intinya sih apa sih ini? Mencoba mengeksplor kepuasannya apa sih dengan infrastruktur layanan di lokal seaport internate. Lokal seaport itu artinya pelabuhan lokal di Maluku Utara gitu ya. Result dan lain sebagainya ini ada berapa ya? Tapi nggak dijelaskan detailnya ya, berapa orang yang diwawancarai. Ada 5 aspek kepuasan. Nah, jadi oke, saya puas, Pak. Puas itu puas di mananya. Nah, itu kan butuh wawancara mendalam kan. Oh, saya puas karena sekarang masuknya nggak antri dan lain sebagainya. Oh, saya puas karena kebersihannya. Nah, itu kemudian menjadi ada poin-poin tertentu terkait kepuasan tertentu. Berbeda dengan kuantitatif yang kadang-kadang terbatas hanya bisa menuliskan sangat puas, tidak puas. Nah, tapi di kualitatif tantangannya, kamu kalau puas tuh puasnya bagaimana? Aspek apa gitu ya. Itu jadi lebih detail. Itulah yang kekuatan dari penelitian kualitatif dibandingkan kuantitatif gitu ya. Ya, baik. Mungkin itu saja ya, apa namanya yang saya bisa berikan. Ini sudah pas jam 9. Saya kira teman-teman juga sudah mulai apa namanya, energinya terkulas, apalagi kalau tadi pagi ada kuliah. Saya mohon maaf harus mengalihkannya malam ini. Dan mengingatkan sekali lagi, ini materi-materi sudah ada, artikel pilihan ini terkadang ada soal tugas yang diambil dari artikel-artikel pilihan, maka perlu dipelajari. Dan kemudian juga link presensi tolong diisi. Ya, untuk kali ini saya tidak bisa menggilir pertanyaan atau partisipasi aktif ya, karena 2 kelas itu akan sangat membutuhkan banyak tambahan waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adakah pertanyaan yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada ya jangan lupa ya diisi absensinya. Kemudian insya Allah moga-moga tidak ada lagi hambatan libur atau harus online lagi. Moga-moga ya biar lebih hangat diskusinya. Baik, kalau Pak, sudah tadi saya tidak ada buka, kita. Oh ya, gimana Indra? Ya. saya buka link presensinya belum ada linknya gitu Pak. Oh sebentar, saya coba ceknya dulu ya. Hmm. Oh iya, sebentar. Oke, nanti kalau yang sebentar saya perbaiki dulu. Oke, terima kasih. Mengingatkan, mungkin waktu itu saya lupa ya. Nanti akan sebentar. Kalau 10 itu 9 10 ya. Pertemuan ini kita 11 ya.
Kalau yang ke-12 ada nggak? Bisa nggak ininya? Oh, ke-12 ada. Jadi kita ganti dari ke-12 ini. Sebentar, saya edit dulu. 11. Terima kasih Indra ya. Jadi itu teman-teman grounded teori itu sangat mendasar. Ya, teori baru dan itu tantangan di strata kuliah di ini ya. Pak, apakah kita harus sepenuhnya baru? Sebenarnya enggak. Ya, kalau minimal kamu nambahin lah. Ya, apa namanya? Jadi nambahin supaya ya coba saya cek ya yang grounded ini kita klik ke 11 bisa nggak ini? Nah, udah bisa. Ya, jadi apa namanya sudah saya cek bisa ini, udah saya ganti linknya. Jadi grounded teori itu sangat penting dalam rangka itu istilahnya kita itu mengkritisi teori atau bahkan berangkat kepada ketidaktahuan sama sekali. Ya kan, bagaimana membenahi ini gitu ya. Itu pakai grounded itu. Nggak ada teorinya. Misalnya kalian Indra jadi pemimpin di mana gitu ya, direktur Sobron cabang mana gitu ya. Dan kemudian, Pak, ini saya ngawalnya gimana, Pak? Teorinya apa? Nggak ada teori, ya udah tanya senior-senior di situ. Bagaimana sih saya kalau seandainya ada cabang Sobron di sana harus bagaimana? Nah, itu menjadi sebuah grounded gitu ya. Grounded tuh nggak ada itu namanya, tapi itu sangat powerful ya apa namanya mencari teori bahkan menteorikan sesuatu berdasarkan pengalaman, berdasarkan yang ada. Kita sebagai peneliti yang petugas untuk meramu semuanya, mengumpulkan data dari sekian banyak sumber, kemudian menjadi rumusan teori tersendiri. Itu namanya grounded teori. Maka itu sangat penting sehingga saya pilih dari salah satu metode penelitian kualitatif yang banyak ya dan berkembang yang cukup klasik tapi grounded ini sangat-sangat penting. Jadi menurut saya itu juga jadi kalau bahkan mungkin basicnya grounded mungkin kalian kalau problem solving, nah problem solving ini lagi-lagi satu skill yang sangat mahal dunia saat ini dan menjadikan kalian beda dengan AI, menjadikan kalian menjadi orang yang tidak bisa disentuh PHK kalau kalian selalu menghadirkan problem solving bagi organisasi atau tempat kerja kalian. Nah, caranya gimana problem solving? Grounded theory. Grounded theory kan artinya Pak, gimana ini cara menyelesaikannya? Ya kita terpaksa grounded kan. Kita urai dulu. Masalahmu apa di sini bagian A? Oh, gini gini gini. Oh, ternyata ketika diimplementasikan penggunaan seragam itu ternyata membuat orang menjadi fokus pada pakaian-pakaian tertentu gitu. Padahal pakaiannya banyak. Nah, misalnya di grounding gitu. Oh, sehingga kalau gitu ya udah seragamnya kita satukan. Jadi tidak ditaruh di rumah, taruh di kantor gitu. Jadi biar makainya di kantor mungkin atau pakai jas saja dia dibandingkan dengan baju seragam. Misal ya contoh. Jadi grounded itu menteorikan ya karena dapat data-data itu. Oh, saya dapat wawancara dari Indra katanya kalau Sobron itu suruh seragam terus misalnya ya misal. Nah, kan nggak bisa Pak ini masalahnya apa. Nah, kita uraikan itu contoh cocok dengan grounded tadi ya. Contoh kasusnya tadi adalah masalah adopsi pembayaran melalui bank di India dan masih banyak hal lagi. Jadi grounded itu mengajarkan kita mengambil data dari data yang luas gitu ya, stakeholder, para santri, para ini atau para customer, pemilik bank gitu ya. Nah, teman-teman juga sama. Jadi grounded teori itu sangat solutif sekali. Baik, terima kasih Indra. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan atau di ini kan terkait presensi aja ya tadi ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya. Kita cukupkan dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman bersamai kita di malam hari ini. Insya Allah nanti recording saya share, terutama untuk masukan-masukan tim tadi ya, 4 tim tadi. Dan teman-teman juga bisa dapatkan masukan itu lagi. Intinya saya punya filosofi ya, apa namanya, membuat riset itu bukan sesuatu yang apa namanya membosankan tapi sangat menyenangkan karena ada unsur diri kita di dalam itu. Jadi beberapa teman ada yang merasa itu tekanan karena mungkin tidak terbiasa, merasa itu beban. Padahal itu sangat mengasihkan, menawarkan. Jadi kayak apa namanya ya ya apa namanya diri lah, aktualisasi diri dengan ide dan menurut kalian ke suatu hal yang penting itu. Baik.
Terima kasih, sampai bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kasih Pak. Ya, sama-sama. Izin saya N ya.